Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya, bersama saya Sumantri S. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita masih belajar ya, tentang tutorial belajar Django. Kali ini yaitu tentang ORM, Object Relational Mapping. Ya, apa itu Object Relational Mapping? Jadi, Object Relational Mapping ini merupakan teknik pemrograman yang berhubungan langsung dengan database relasional. Kemudian ini menggunakan prinsip bahasa pemrograman Object Oriented Programming. Nah, hal ini sebenarnya membentuk database yang secara virtual, gitu. Bisa dibilang ORM ini, Object Relational Mapping, merupakan hubungan ya antara database dan juga kelas model yang ada di dalam aplikasi Django, gitu ya. Jadi memang sudah ada perintah atau method bahkan fungsi yang sudah siap pakai, gitu. Nah, sebenarnya untuk ORM ini ada kalau misalkan teman-teman yang menggunakan framework lain seperti PHP misalnya, Ruby, dan lain sebagainya, itu kita bisa membuat ORM-nya tersendiri. Tapi di Django itu sudah menyiapkan ORM-nya tersendiri, artinya sudah ada. Kita tinggal menggunakannya, gitu. Nah, ini bagusnya Django. Nah, untuk menggunakannya, itu sebenarnya ada aplikasi bawaan dari Python, namanya adalah Python Shell. Jadi, aplikasi ini itu running secara runtime di dalam latarnya. Running time jalan di background-nya, gitu. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung aja. Oke, pertama di sini saya buat aja satu buah project ya. Bentar, jangan sampai salah. Project, di sini saya namakan my site, titik. Oke, dan kalau kita ls, projectnya sudah berhasil dibuat. Kemudian saya buat langsung aja satu buah aplikasi dan kita buka code Visual Studio Code-nya di sini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan pertama, lakukan settings di sini dan kita scroll ke bawah dan lakukan instalasi apps. Di sini namanya adalah blog. Oke, dan udah mungkin cukup itu aja. Saya tidak perlu lakukan instalasi templates di sini dan juga membuat custom database ya. Saya menggunakan database SQLite aja biar mudah gitu ya. Dan kita tidak perlu lakukan settings untuk database-nya. Nah, yang menjadi tumpuan kita karena kita berhubungan langsung dengan database, tentu dalam aplikasi kita langsung aja ke dalam model sini. Nah, biar memaksimalkan waktu, saya paste aja di sini yang sudah saya siapkan. Jadi, ada kelas kategori, di dalamnya itu ada field kode, nama, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelas artikel, di dalamnya itu ada judul, isi, dan pilih kategori. Nah, di sini untuk pilih kategori itu saling berrelasi dengan kategori. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya membuat query set atau menambahkan ya perintah query set dengan relasi. Oke, ini jangan lupa kita save dan lakukan registrasi untuk di adminnya supaya di halaman admin itu muncul untuk kategori dan juga artikel gitu ya. Dan kita admin site titik register, di sini itu artikel, dan kita tambahkan di sini, kita bisa tambahkan lagi kategori. Oke. Dan langkah pertama setelah kita buat models dan kita lakukan make migrations, dilanjut dengan migrasi. Oke. Selanjutnya kita buat user, super user ya, create super. Kadang kalau cepat suka typo gitu. Admin tanya padaku, asmi sumantris.com, passwordnya 123, password again 123. Ini kita hiaskan aja. Oke, langsung aja kita running servernya, mail.py run server. Kita akses, sip, ini udah jalan dan langsung aja ke admin, login admin 123, passwordnya. Oke, di sini sudah ada kategori, artikel, dan juga kategori. Nah, ini kan masih kosong ya. Kalau kita lihat bagaimana caranya, kita menggunakan query set ya, menggunakan Python Shell untuk menambahkan atau mengintri data di dalam masing-masing models ini. Oke. Nah, kalau kita tambahkan di sini kan gampang ya. Kita tinggal add kategori, isi kode, nama, dan lain sebagainya, udah gitu. Tapi inilah pentingnya kita mempelajari tentang ORM karena sebagian perintah dalam query set itu nanti akan kita masukkan ke dalam ke dalam views controllingnya kita, supaya itu bisa terjadi, bisa dieksekusi. Kalau kita maunya menambahkan data ya, apa nanti query setnya yang harus dibuat gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke. Nah, gimana caranya untuk bisa mengakses Python Shell-nya? Oke, pertama di sini saya tambahkan satu buah lagi untuk terminalnya. Dan kita menggunakan perintah Python. Bentar, ini saya kasih
atas minute.py cell. Nah, untuk perintah ini itu sama dengan teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows bahkan Linux gitu ya. Jadi universal atau global. Kita enter, maka akan masuk ke dalam cell-nya dari Python ya, dan juga ada Django. Oke, apa yang harus kita lakukan setelah masuk ke sini? Pertama adalah kita lakukan import block models. Caranya seperti ini ya. From block models import, kita bisa tambahkan bintang, artinya untuk semuanya, tapi biar lebih spesifik, kita buat aja seperti ini ya. Nah, kenapa blok di sini? Nah, blok ini sebenarnya yang sudah kita settings di dalam sini, di dalam aplikasinya, yaitu adalah blok ya. Oke, cakep. Oke, kita enter dan kita coba cek artikel dan kategori. Ya, ini sama ya. Jadi ada di dalam blok models itu, file models ada artikel dan juga kelas kategori. Oke. Jadi ada kategori dan juga artikel. Menarik, Bre. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau menambahkan data di sini ya, menggunakan terminal seperti ini, ketimbang menggunakan ini. Nah, sini kan gampang ya, seperti yang saya bilang, kita tinggal ini isi-isi dan save, udah selesai. Cuman yang jadi masalah adalah kita menggunakan terminal di sini, menggunakan Python shell. Oke, ini saya sembunyikan dulu sidebar-nya. Oh, bentar. Ini saya sembunyikan dulu dan saya geser ke kiri. Ini ke kanan, oke ya. Nah, kita belum isi artikelnya. Kenapa? Karena artikel itu ada salah satu field, pilih kategori, dan itu harus ada dulu kategorinya. Nah, jadi kita isikan dulu kategorinya dulu. Oke, kita add kategori. Nah, kita tidak tambahkan di sini, tapi di sini. Nah, untuk gimana caranya supaya kita bisa menambahkan data record baru ke dalam kategori? Pertama, kita cek dulu ya, memastikan objek. Kenapa kalau saya hapus seperti itu ya? Objects all. Lihat database-nya atau record-nya. Ini masih kosong ya. Record-nya masih kosong. Jadi, untuk menambahkannya kita bisa lakukan object, kategori objects, create gitu ya. Nah, apa yang harus kita masukkan di sini? Pertama adalah kode dan juga nama. Ingat, sesuai dengan field, kode, dan juga nama yang ada di sini. Oke? Udah, kita langsung aja. Key-nya itu adalah kode. Kita masukkan berita hot, kodenya BH. Aduh, jangan ini, bahaya. Ini kalau yang sudah dewasa nggak masalah mah. Tapi kalau yang bocil kematian, bahaya ini. Oke, kita pasang sini ya. Kita makan hot berita. Oke, kemudian nama kita jadikan hot berita. Ini cara yang pertama. Kalau kita enter, maka ini sudah berhasil ya, tersimpan. Oke, ada penambahan satu buah hot berita. Ini cara yang pertama menggunakan perintah ini dengan lebih spesifik, query set query, create atau membuat, kemudian ada key-nya dan ada value-nya. Oke, sekarang ini cara pertama. Cara kedua adalah kita bungkus, ya kita buat satu buah variabel key1. Misalnya ya, saya namakan seperti itu sama dengan kategori ya, buka kurung, cukup kategori aja. Kategori ini yang sudah kita import di sini ya. Begitupun juga nanti dengan artikel. Cukup kategori dan masukkan field-nya. Apa misalnya? Kodenya itu BR. Namanya sama dengan berita gitu ya. Oke, kita tutup, jangan sampai salah. Ingat, enter dan key1. Ini kalau misalnya kita refresh, ini belum jadi ya, belum ada, belum ditambah. Jadi kita harus save dulu. Caranya key1, panggil variabelnya, kemudian kita save. Oke, maka di sini itu akan bertambah. Oke, kita buat lagi tiga kategori. Misalnya, Jadi teman-teman, karena ini merupakan historicalnya, jadi kita sudah buat di sini ya. Jadi kita tinggal udah geser aja panah bawah atau panah atas gitu ya. Oke, di sini saya ambil misalnya VR, namanya itu, kalau VR namanya adalah viral. Kita enter. Kalau kita kategori objects all, maka akan ada 3 buah ya, 3 buah kategori, sama seperti yang ada di sini. Nah, Bang, kita kan sudah berhasil ya menambahkan dengan menggunakan perintah create, atau kita buat seperti ini dengan membuat satu buah variabel ya, dan kita lakukan save. Gimana caranya kalau kita mau ubah datanya, artinya updating gitu ya. Misalnya hot berita, saya maunya hot berita itu dijadikan huruf kapital, huruf besar, huruf depannya saja, H dan B gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini dalam Python ini disebutnya sebagai list ya. Ingat tandanya ini dalam Python disebutnya sebagai list.
Nah, dalam list itu sebenarnya ada keywordnya ya. Jadi ada keywordnya dan juga nilai indeksnya gitu. Nah, ini merupakan nilai indeks 0, kemudian indeks 1, dan juga indeks 2 gitu. Misalnya saya mau rubah yang hot berita ini dijadikan huruf kapital. Jadi kita tinggal seleksi ini aja. Indeksnya kita ambil nilai indeksnya itu 0. Caranya seperti ini. Kategori objects all buka kurung siku dan 0 ya. 0 itu adalah nilai indeks ini. 0. Kemudian tutup siku. Kita enter. Betul ya? Berarti ini sudah terseleksi gitu. Nah, untuk merubahnya kita tidak bisa langsung menggunakan perintah ini ya, tapi kita menggunakan bantuan atau buat variabel baru, misalnya key0. Oke, saya mau rubah kategori yang indeks 0. Key0 sama dengan kategori, oke, objects all. Udah, kita ambil seperti itu. Kurung siku 0. Kalau kita key0 sama dengan nama, maka yang muncul adalah hot berita. Nah, gimana caranya untuk merubah ini menjadi huruf kapital? Sama seperti itu ya, yang sebelumnya. Ambil variabelnya, kemudian nama sama dengan hot berita. Seperti itu. Dan enter. Ini belum berubah ya. Dan kita harus save dulu. Key0 sama dengan save. Oke, dan kalau kita cek geser ke atas, ya seperti itu. Maka hot berita ini sudah berubah ya, jadi huruf besar semua. Gitu ya. Oke, udah saya rubah aja semuanya. Kategori objects all seperti itu. Saya ambil yang satu untuk beritanya ya. K1 nama sama dengan berita. Oke, K1 kita save. Oke, sekarang K2 sama dengan kategori objects all. Di sini itu 2 ya. Kemudian K2 titik nama viral, di situ kita jadikan viral V-nya huruf kapital dan K2 save. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita sudah melakukan menambahkan data ya dan juga merubah datanya ya. Sekarang tinggal udah oke. Kita belum melakukan deleting dulu ya untuk menghapus data yang ada di sini, tapi kita tambahkan dulu artikel di sini karena kalau kita lihat artikelnya itu belum kita tambahkan. Oke, coba lihat. Kalau kita add artikel di sini itu ada judul, isi, dan pilih kategori. Kalau kita isi di sini kan gampang ya, tinggal diisi gitu dan juga pilih kategori. Nah, ini sudah ada ya, berita, viral, dan berita. Kita tinggal pilih dan save. Nah, gimana dengan menggunakan Python Shell gitu ya? Oke, ini saya clearkan dulu. Pertama, kita harus cek dulu untuk memastikan supaya tidak salah ya, semua data dari kategori. Oke, sekarang saya mau buat artikel, itu pilihan kategori hot berita di sini. Nah, caranya gimana? Pertama, kita lihat, saya mau jadikan hot berita sebagai kategori, pilihan kategori dari artikel yang pertama. Jadi, saya buat dulu satu buah variabel. Kita seleksi dulu variabelnya, bukan variabel ya, objeknya untuk hot berita, yaitu 0 di sini. Oke, kalau kita K0 nama, maka hot berita. Cocok ya, sesuai ya. Sekarang baru kita lakukan perintah seperti ini. Artikel, objects, create. Apa filenya? Yaitu judul, isi, dan pilih kategori. Judul di sini sama dengan kekurangan 1, misalnya berita hot, Budi sedang titik-titik. Biasanya kan ada tuh judul berita yang seperti ini, bikin penasaran. Pas dilihat isinya, biasa-biasa aja. Oke, isi misalnya, Budi sedang masak air panas. Iya kan? Air panas kan hot ya. Jangan positive thinking ya. Pilih kategori. Oke, kita ambil untuk fill pilih kategori di sini. Nah, pilih kategori, kita langsung sama dengan K0 di sini. Ingat ya, K0 di sini ya, variabel yang sudah kita seleksi. Jadi, kita tidak bisa lakukan, misalnya seperti ini, hot berita. Enggak, itu akan error ya. Jadi, yang betul adalah kita ambil variabel yang sudah kita jabarkan di sini. Oke, yang sudah kita bungkus untuk nilai indeks 0 dari kategori, yaitu hot berita. Oke, jangan lupa tutup kurung, dan kalau kita enter, maka ini sudah berhasil ya. Kita pastikan objects all. Sudah bertambah satu daftar artikel dengan judul berita hot Budi sedang. Oke, kalau kita ke sini, maka ini akan ada. Oke, sekarang saya buat artikel baru lagi dengan kategori viral ya. Menggunakan cara yang kedua, yaitu saya namakan artikel A1 misalnya. Kemudian di sini artikel, judul misalnya lagu viral 2023 tahun ini ya. Isinya apa? Judul lagu QQ.
cukurukuk. Empok jeruk. Dua kali. Empok jeruk. Apaan? Ingat umur ya, bre. Oke, kemudian kita pilih kategori K0. Jadi untuk sementara, untuk viral ini, itu kategorinya adalah hot berita. Kita enter. Ini kalau kita lihat belum tersimpan ya, jadi kita ambil dulu variabelnya A1 dan save. Maka akan bertambah. Lagu viral 2023. Judul lagunya QQ, cukurukuk, empok jeruk. Oke. Seharusnya kan viral di sini. Sebenarnya bisa kalau kita edit di sini ya dan kita save, tapi itu bukan yang saya mau. Saya mau lewat sini itu. Lewat Python Shell. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil menambahkan 2 buah artikel ya menggunakan cara pertama yaitu create dan juga menggunakan variabel. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita mau rubah ini ya. Pilih kategori viral dan ini kita jadikan huruf kapital semua untuk judulnya. Oke, caranya adalah kita buat dulu satu buah variabel namanya K2, kemudian kita seleksi ya. Kita seleksi untuk viral itu dia ada di nilai indeks yang keberapa. Oke. Kalau kita hitung 0, 1, 2. Ya, berarti ada di nilai indeks 2 di sini. Kalau kita K2 sama dengan nama, maka di sini sama dengan viral. Nah, baru kita bisa lakukan perubahan untuk pilih kategori di sini. Oke, caranya seperti ini. Kita seleksi dulu untuk artikel, untuk semua artikel, kita lihat untuk semua artikel itu lagu viral dia berada di dalam ya. Kita cek dulu objects all itu ada di nilai indeks pertama. Oke, jadi saya anggap ini A1 sama dengan kita seleksi dulu artikel, kemudian kita objects all nilai indeks 1 gitu ya. Kalau kita A1 titik nama, bukan nama. Lupa saya, itu kan punya kategori judul lagu viral. Dan kalau kita cek untuk pilih kategori, ini kan hot berita. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Masa lagunya viral, pilihan kategorinya hot berita. Nah, sekarang saya mau merubah ini. Jadi, jadikan kategori viral. Jadi A1 itu pilih kategori sama dengan mana tadi? Ini ya. Bentar. Untuk kategori itu dia adalah ini ya. Nilai variabelnya adalah K2 gitu ya. Yaitu K2 kalau kita lihat adalah viral gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja K2 di sini. Oke? Dan kita lakukan save. A1 sama dengan save. Kalau kita lihat ini kan pilihan beritanya masih hot berita ya. Dan kalau kita refresh, udah sekaligus aja ada ditambah namanya juga ya. Supaya perubahannya makin banyak gitu ya. Judul. Saya sering lupa judulnya lagu viral. Oke, sekarang saya mau rubah lagu viralnya itu huruf kapital untuk depannya. Lagu viral 2023. Oke, kita A1 sama dengan save. Oke, ini sudah berhasil. Kalau kita refresh, maka akan jadi huruf kapital semuanya dan pilih kategori viral di sini. Oke, jadi itu caranya kita mau merubah kategori dan juga judul yang ada dalam artikel. Itu ya, menarik, bre. Nah, sekarang bagaimana kita mau menghapus? Oke, coba lihat. Di kategori itu kan ada 3 kategori ya, 3 buah kategori. Saya mau hapus berita ini untuk berita misalnya. Nah, untuk menghapus itu sangat simpel ya, sangat simpel sekali. Oke, pertama kita mau cek dulu ya, kita cek semua datanya menggunakan perintah seperti ini. Untuk berita dia ada di nilai indeks 1 ya. Jadi kita tinggal untuk menghapusnya kita tinggal menuliskan perintah seperti ini, seleksi dia berada di 1 dan tinggal tulis fungsi dari delete. Udah, begini aja. Gampang ya, gampang sekali cuy. Gampang banget. Kita tinggal enter, udah berhasil ya. Tidak percaya kalau kita cek, udah di sini aja yang paling cepat ya. Kalau kita refresh, maka beritanya akan hilang gitu ya. Nah, ini untuk menghapus data ya. Itu sangat simpel dan sangat mudah seperti ini ya. Tinggal menggunakan perintah seperti ini. Atau kita juga bisa menambahkan, udah saya tambahkan lagi ya. Biar ini saya coba contohkan cara menghapus yang kedua. Saya munculkan lagi untuk kategori beritanya ya. Create, kode, ini BR, namanya sama dengan, udah saya jadikan huruf besar aja, berita. Oke, kalau kita kategori objects.all, maka akan muncul ya berita di sini. Cuman nilai indeksnya berubah. Dia sudah berada di indeks ke-2 ya. Coba kita hitung 0, 1 dan 2. Dan kalau kita refresh di sini, maka ID-nya itu jadi 4.
Jadi bedakan ya antara indeks, nilai indeks dan juga ID. Oke. Kalau di dalam query setnya untuk menggunakan perintah object all, ini merupakan nilai indeks K2 gitu ya, bukan ID. Oke, menarik. Nah, cara yang kedua adalah kita seleksi dulu. Misalnya kategori 2 atau 4 ya, sesuai dengan ID-nya. Kategori 4. Jadi kita tinggal ambil, kita seleksi dia kategori objects all 2 ya, nilai indeks 2, 0, 1 dan 2 yaitu berita. Oke. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal panggil variabelnya dan delete. Udah, semudah itu, Bre. Dan segampang itu, cuy. Udah berubah. Jadi kita sudah punya dua cara gitu ya. Jadi dengan cara yang seperti ini dan juga cara yang seperti ini. Nah, kalau mau cepat ya tinggal buat cara yang pertama tadi. Oke? Ketimbang cara yang kedua. Kita tidak perlu susah payah membuat variabel untuk menyeleksi nilai indeks yang ada di sini, apa yang mau kita hapus gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk ini ya, untuk kategori objects.all, untuk perintah ini, untuk query ini, sebenarnya kita bisa bungkus ke dalam variabel ya. Misalnya semua kategori sama dengan kategori objects all. Oke, jadi kalau kita panggil semua kategori, maka akan muncul ya, sama seperti kita melakukan perintah seperti ini gitu ya. Menarik. Dan misalnya kita tidak lihat berapa kira-kira jumlah datanya di dalam database-nya itu ya, kita tinggal bisa melakukan count, perintah seperti ini, semua kategori, sorry bukan titik, semua kategori titik count untuk menghitung jumlah data dalam model kategori. Oke, dan kita juga bisa lakukan perintah semua kategori, kita lakukan hitung panjangnya, bisa dibilang ini sama dengan perintah count di situ ya. Dan kita juga bisa lakukan representasi dari semua kategori ya, maka akan muncul daftar sama seperti yang kita lakukan di sini. Oke. Nah, kita juga bisa membuat looping ya atau pengulangan gitu ya menggunakan for. For anggaplah saya namakan sebagai kategori ya, kategori in semua kategori di sini. Oke. Jadi ini merupakan variabel dari for atau satuan ya dalam semua kategori gitu ya. Kita enter dan kita print. Ingat panggil satuannya kategori yang ini ya, titik apa. Dalam kategori itu ada kode dan juga nama ya. Udah, saya mau nama aja, titik nama. Dan sekali lagi maka muncul hot dan berita sesuai yang ada di sini ya. Oke, menarik. Ini untuk panggilan for yang sudah kita buat untuk melihat semua daftar menggunakan dibungkus dalam variabel semua kategori. Nah, bagaimana dengan artikel di sini? Coba lihat, untuk artikel saya belum bungkus ya ke dalam variabel seperti layaknya kategori di sini, yaitu semua kategori. Nah, gimana caranya untuk melakukan for tanpa dengan variabel? Oke, pertama kita lakukan for, kemudian saya anggap variabelnya adalah post in article objects all, seperti itu. Titik 2, ini merupakan satuannya atau variabel dari for dalam artikel, semua objek dalam artikel. Oke, kita tab dan print post titik apa dalam artikel itu apa yang ada? Yang ada misalnya judul atau isi ya. Nah, kita ambil judul misalnya. Judul, oke, print seperti itu. Saya mau menampilkan dua, judul dan juga pilih kategori. Ada di sini ya. Oke, dan kita enter sekali lagi. Maka muncul berita hot Budi sedang, kemudian kategori adalah hot berita, lagu viral, kategorinya adalah viral, gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah melakukan CRUD, itu create, read, update dan juga delete. Nah, untuk read-nya secara sederhana kita sudah menggunakan perintah ini ya. Ini sebenarnya read-nya ya. Untuk read-nya kan gampang ya. Kita tinggal kategori objects.all. Nah, ini read-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya masih banyak sekali query set yang disiapkan oleh Django, tapi kita baru mempelajari sebagian kecilnya saja. Sebenarnya ada banyak sekali, dan mungkin untuk ORM ini, Object Relational Mapping, akan saya buatkan 2-3 atau ya 2-3 video ya, supaya lebih ke dalamnya lah, kita masuk lebih ke dalam tentang ORM ini seperti apa ya, pemanfaatan query set API referensi yang ada di sini. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini kita baru menggunakan sebagian kecilnya saja ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Dan ini memang sangat menarik, sangat menarik.
ketika kita bisa menguasai semua perintah query set. Jadi kita bisa dengan leluasa membuat aplikasi website itu dengan mudah gitu ya, dengan cepat. Oke, nah sekarang gini teman-teman. Sekarang coba kita lihat di setting sini. Oke, saya sudah anggap untuk ORM ini sudah selesai ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan teman-teman. Di database ini, kalau kita lihat, ini hanya ada satu buah nama yang namanya ada default ya. Database-nya default dengan menggunakan SQLite 3. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan 2 atau bahkan lebih, bahkan 3 database dengan masing-masing aplikasi yang berbeda. Oke, misalnya untuk aplikasi untuk untuk projectnya saya ambil database yang ini, ya kan, untuk defaultnya. Nah, untuk blog saya buat database baru khusus untuk blog gitu ya. Jadi ini istilahnya multiple database. Ya, jadi kita akan pelajari minggu depan bagaimana membuat multiple database. Ya, jadi cukup ya sampai di sini. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena itu membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial. Khususnya tutorial di Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan berjumpa kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S. Izin pamit. Bye.